Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edsal Sultan Farel dengan NRP 15 2024 166. Pada video ini saya akan menunjukkan cara mengelola berkas laporan praktikum menggunakan perintah terminal di sistem operasi OpenEuler. Di sini kita akan membuat struktur folder, menyalin, memindahkan, dan mengubah hak akses file sesuai instruksi tugas. Yuk langsung kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu terminal OpenEuler-nya. Pertama saya akan membuat folder utama bernama lab komputer, lalu masuk ke dalamnya menggunakan perintah mkdir lab komputer. Kemudian saya masukkan cd lab komputer. Di dalam folder ini saya akan buat 3 folder, yaitu kelas A, kelas B, dan arsip. Sekarang kita masuk ke folder kelas A dan membuat 3 file laporan kosong menggunakan perintah touch. cd kelas A, kemudian touch laporan 1 txt laporan txt laporan txt. Nah, file laporan berhasil dibuat. Selanjutnya saya salin semua file dari folder kelas A ke folder kelas B menggunakan perintah cp laporan dikali titik txt kelas B. Lalu pindahkan file laporan 3 txt ke folder arsip. mv laporan txt arsip. Kemudian saya pindahkan ke folder kelas B dan ubah nama laporan 2 txt menjadi laporan fix menggunakan perintah sebagai berikut. mv laporan 2 txt laporan fix txt. Lalu kita buat file baru di folder arsip bernama catatan txt dan isi dengan teks laporan. Eko laporan hasil praktikum minggu pertama.
saya hapus file laporan 1 txt yang ada di folder kelas A menggunakan perintah rm. Karena folder kelas A sudah kosong, kita bisa hapus dengan perintah rmdir kelas A. Error. Di sini saya akan menghapus secara fakta karena filenya sudah tidak diperlukan lagi. Menggunakan perintah rm kelas A. Nah, seperti ini. Kemudian kita salin seluruh isi folder kelas B ke dalam folder arsip dengan satu perintah seperti ini: cp r kelas B dikali arsip. Kita kembali ke folder utama dan tampilkan seluruh isi folder dan subfoldernya. Dengan perintah seperti ini. Nah, di sini tulis folder arsip kelas B. Di dalam folder arsip terdapat catatan, laporan 1, laporan 3, kemudian laporan fix. Kemudian di kelas B terdapat laporan 1, laporan 3, dan laporan fix. Tidak ada namanya catatan. Kemudian saya akan ubah hak akses file catatan menjadi hanya bisa dibaca dan ditulis oleh pemiliknya menggunakan chmod 600 chmod 600 arsip catatan txt. Kemudian tampilkan mode 600 ini artinya pemilik bisa membaca dan menulis, tapi pengguna lain tidak bisa mengakses file ini. Nah, agar filenya bisa dibaca oleh semua user, maka tulis perintah seperti ini: chmod 644 arsip laporan 1 txt. Kemudian cek hasilnya menggunakan perintah ls l arsip garis miring laporan 1 txt. Nah, output contohnya itu seperti ini. Artinya pemilik bisa baca dan tulis, sedangkan user lain hanya bisa baca saja. Kemudian kalau ingin pemilik yang bisa menjalankan, tuliskan perintah seperti ini: chmod 700 arsip laporan fix txt.
kemudian cek hasilnya. txt. Nah, output contohnya seperti ini. Artinya hanya pemilik yang bisa menjalankan file berguna untuk script. Dari percobaan kini, saya menyimpulkan chmod 600 memberi hak akses hanya untuk pemilik file. Chmod 644 memungkinkan orang lain membaca file tapi tidak menulis. Kemudian chmod 700 memberi akses penuh ke pemilik tapi menolak semua pengguna lain. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.